Kali ini kita akan ngobrol santai yang bisa kita bawa maknanya yang lebih mendalam. Kali ini kita akan ngobrol tentang prioritas orang pendidikan. Yang dimana bukan membahas soal pelajaran atau nilai, melainkan juga tentang makna dan karakter. Karena kadang kita terlalu fokus ke pasif, sampai kita lupa proses menentukan diri kita sendiri. Dan seringkali kita memandang pendidikan itu hanya sebatas pencapaian nilai atau keberhasilan dalam hidup. Namun, sesungguhnya pendidikan memiliki makna yang jauh lebih mendalam. Nah, sekarang mari kita membahas apa sih masalah pendidikan itu. Dan di sini bukan hanya aku saja, tetapi sudah ada teman-teman yang bakal sharing. Halo semua. Halo. Oke, baiklah teman-teman, kita mulai dari hal yang sederhana dulu ya. Menurut kalian pendidikan itu apa sih kalau dilihat dari iman bukan dari sekolah saja? Kalau dilihat dari iman, pendidikan itu bukan cuma soal menyampaikan pengetahuan, tapi lebih ke proses mendampingi seseorang supaya dia bertumbuh secara utuh. Artinya, ada perkembangan akal, sikap, dan relasi dengan Tuhan. Jadi, pendidikan itu bersifat relasional, bukan cuma sekedar satu arah. Iya, jadi bukan sekedar mengajar atau menyampaikan materi, tapi benar-benar memperhatikan perkembangan orangnya. Misalnya, guru membimbing muridnya. Benar, aku juga merasa pendidikan itu sebenarnya membantu kita untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Lalu mengambil keputusan yang benar yang menentukan arah hidup kita masing-masing. Kadang kita bingung harus bagaimana, tapi lewat bimbingan dan pengetahuan, kita jadi lebih ngerti mana yang baik dan yang mana harus kita pilih. Nah, kalau menurut pandangan Ibu sendiri, pendidikan itu dilihat seperti apa sih? Dalam pandangan gereja itu, pendidikan itu sangat penting karena berkaitan langsung dengan martabat manusia. Gereja melihat bahwa setiap orang berhak berkembang secara penuh, bukan hanya secara intelektual, tapi juga secara moral dan spiritual. Jadi pendidikan itu membantu manusia menjadi dirinya yang seutuhnya. Iya, dan gereja juga menekankan bahwa pendidikan itu tidak bisa dilakukan sendirian. Ada peran keluarga, sekolah, masyarakat, orang tua dan guru. Bahkan juga teman sebaya pun punya pengaruh besar dalam membentuk seseorang. Jadi ini tanggung jawab bersama. Menurutku yang menarik, gereja itu melihat pendidikan itu sebagai sarana untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Lewat belajar, kita bukan cuma jadi pintar, tapi makin memahami mana hidup dan juga hubungan kita dengan Tuhan. Tapi apakah ada dasar-dasar gereja yang menjelaskan hal ini? Ada salah satu dokumen yang penting adalah Gregorium Editionis. Di situ dijelaskan bahwa pendidikan bertujuan membentuk pribadi manusia agar berkembang secara harmonis, sekaligus diarahkan pada tujuan akhirnya, yaitu hidup dalam Allah. Betul, bahkan dalam Catechism of the Catholic Church dijelaskan bahwa orang tua adalah pendidik yang utama dan yang pertama. Artinya, keluarga mempunyai peran dasar dalam menanamkan iman sebelum anak mengenalnya di lingkungan sekolah maupun di lingkungan lainnya. Selain itu, gereja juga melihat pendidikan sebagai bagian dari misi pengutusan. Artinya, melalui pendidikan, gereja ikut membangun dunia yang lebih manusiawi. Ini sejalan dengan semangat Konsili Vatikan II yang menegaskan bahwa gereja harus terlibat dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan. Tepat yang dikatakan saudari ini, karena pada akhirnya tujuan pendidikan menurut gereja adalah membentuk manusia yang utuh, yang mampu hidup sesuai kebenaran, mengasihi sesama dan tetap berhak pada iman. Dan semuanya ini berhubungan tidak bisa dipisahkan.
Jadi bisa disimpulkan Pak ya, pendidikan gereja itu bukan sekedar proses belajar, tapi bagian dari panggilan hidup untuk berkembang dan menuju kepada Tuhan. Nah, jadi kalau menurut para ahli, khususnya tentang pastoral pendidikan itu gimana sih penjelasannya? Dari sudut pandang para ahli, pastoral pendidikan itu bisa dipahami sebagai proses pendampingan. Jadi bukan cuma mengajar di kelas saja, tetapi juga menemani seseorang dalam perjalanan hidupnya supaya berkembang secara utuh, baik dalam pengetahuan, iman maupun sikap hidup. Tapi kalau dilihat dari para ahli secara konkret, siapa saja yang membahas hal? Salah satu tokoh yang sering dibahas adalah Thomas Cole. Ia menjelaskan bahwa pendidikan itu harus bersifat shared praxis, yang artinya pengalaman hidup dan refleksi iman harus berjalan bersama. Jadi, peserta didik tidak hanya menerima ajaran, tetapi juga diajak menghubungkan imannya dengan pengalaman hidup sehari-hari. Berarti dalam konteks pastoral pendidikan itu bisa berarti membuat orang menyadari panggilan hidup dan tanggung jawabnya. Aku juga pernah baca pemikiran John Dewey yang menekankan bahwa pendidikan itu harus berangkat dari pengalaman. Belajar itu terjadi ketika seseorang mengalami, merefleksikan, lalu bertindak. Ini mirip juga dengan proses pembentukan iman juga. Kalau kita dari ini kalau kita melihat dari tokohnya itu pendidikan ini, ada nggak yang sejalan dengan ini? Ada, misalnya Ki Hajar Dewantara yang melihat pendidikan sebagai cara untuk membentuk manusia yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi, bukan hanya pintar, tetapi juga mempunyai arah hidup. Sekarang kita lihat kondisi nyatanya. Menurut kalian, apa yang jadi masalah dalam pendidikan saat ini? Menurutku, salah satu masalah terbesarnya itu adalah ketimpangan. Masih banyak orang yang belum punya kesempatan pendidikan yang sama. Ini jadi tantangan besar bagi kita. Selain itu, ada juga masalah karakter. Banyak yang terlalu fokus dengan nilai akademis, sampai lupa pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan sikap saling menghargai. Iya, bahkan kita sering melihat orang yang pintar tetapi sikapnya kurang baik. Ini menunjukkan bahwa pendidikan itu belum sepenuhnya dapat membentuk manusia secara utuh. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari, bentuk nyata dari pendidikan yang baik itu seperti apa? Hal sederhana seperti belajar dengan jujur itu sudah termasuk. Misalnya tidak menyontek dan berusaha sendiri. Itu kelihatan kecil tapi sangat penting. Jadi kita sebagai anak muda, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita bisa mulai dari diri kita sendiri dengan membangun kebiasaan yang baik. Misalnya, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Sebelum kita tutup teman-teman, coba kita refleksi sebentar. Menurut kalian pribadi, pastoral pendidikan itu apa? Kalau aku melihat sebagai perjalanan untuk menjadi manusia yang utuh, di mana kita belajar menyeimbangkan pengetahuan dan nilai hidup. Kalau aku sendiri, pastoral pendidikan itu seperti perjalanan hidup yang sangat terus berjalan. Kita belajar setiap hari dan iman menjadi arah yang menuntun kita supaya tetap berada di jalan yang benar. Dari semua yang kita bahas hari ini, kita bisa melihat bahwa pendidikan itu bukan hanya soal ilmu pengetahuan, tapi juga tentang bagaimana kita dibentuk menjadi pribadi yang punya karakter dan hidup. Jadi, jangan fokus pada nilai, tapi juga pada siapa diri kita yang sedang kita bentuk pada setiap hari. Terima kasih banyak untuk teman-temanku yang berbagi sharing hari ini. Sampai jumpa di obrolan berikutnya. Terima kasih.